Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat gerai yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita mengupas sedikit penjelasan tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim, yang mana fadilah Bismillahirrahmanirrahim berasal dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan dalam satu kitab, yakni Kitab Tanqihul Qaul. Hadis yang pertama, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu, tidaklah dari hambaku yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitanu, kecuali hancur oleh syaitan, kama yadzubur rasasu 'alan nari, sebagaimana hancurnya timah terhadap besi. Sebagaimana hancurnya timah 'alan nari terhadap api. Pada hadis pertama ini Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagaimana ketika kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, niscaya syaitan itu akan hancur lebur sebagaimana hancurnya timah terhadap api, lumer. Jadi kalau kita merasa ketakutan gitu dalam, misalkan kita biasanya sih ada aja yang penakut gitu ya, malam-malam pengen kencing gitu, kamar mandi takut, punya rasa takut, baca aja Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah setan luber. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah dari hambaku, yaqulu, yang mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibina, kecuali Allah Ta'ala memerintahkan malaikat katibin ayaktubu fi diwanihi, yang bahwasanya malaikat katibin itu menulis fi diwanihi, di dalam buku catatannya, arba'a mi'ata hasanatin, 400 kebaikan. Kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, niscaya Allah mengutus malaikat katibin untuk mencatat 400 kebaikan. 400 kebaikan, banyak banget yang 400 kebaikan. Cuma mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim marratan, satu kali, lam yabqa, maka tidak tersisa, min dzunubihi, dari dosa-dosanya, dzarratan, walaupun sebesar biji dzarrah. Hadis yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya kalau kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim satu kali doang nih, Bismillahirrahmanirrahim, itu dosa-dosa kita tidak tersisa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar biji dzarrah. Enak banget ya, kita ya kalau kita sholat 5 waktu sehari, berarti berapa kali bismillah itu? Banyak. Satu sholat johor aja udah berapa kali bismillah? Bismillah Fatihah rakaat pertama, bismillah baca surah sunnah di rakaat pertama, udah 2. Udah banyak tuh, udah berapa itu? Udah berapa kebaikan. Tadi aja hadis sebelumnya saat kita mengucapkan lafaz bismillah, Allah ngutus malaikat katibin buat nulis 400 kebaikan buat kita. Spesial banget.
lapas bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kataba, barang siapa yang menulis bismillahi, akan lapas bismillah, fajawwada, kemudian membaguskan itu siman, ta'ziman, karena ta'zim, lillahi, kepada Allah, ghafara lahu, maka Allah akan menghapuskan, mengampuni baginya, ma taqaddama, perkara yang telah lalu, min dzambihi, dari dosa-dosanya itu siman, wa ma ta'akhkhara, dan perkara yang sisanya. Pada di sini terkhusus kayaknya buat para penulis kaligrafi ya. Di sini kan dijelaskan barang siapa yang menulis lapas bismillahirrahmanirrahim karena ta'zim kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosa sisanya yang akan datang. Tuh. Berarti orang, misalkan ada teman kita nih, dia bisa kaligrafi, ingetin ketika dia dapat job, niatin karena Allah, biar dapat nih padilah bismillahirrahmanirrahim dalam hadis ini. Gitu. Ada satu kisah seorang suami istri. Si istri sering mendawamkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Si istri ini mau setiap pekerjaan apapun mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca bismillah, mau ngelepit baju baca bismillah, mau nyuci baju baca bismillah, mau buka pintu baca bismillah, mau buka pintu kamar baca bismillah. Pokoknya setiap kegiatan diiringi dengan lafaz bismillah. Ada suatu ketika suaminya ini pengen ngetes gitu. Apa sih spesialnya lafaz bismillah yang sering didawamkan sama istrinya? Ngetes dah nih si suami. Si suami memberikan emas kepada si istri untuk disimpan. Dipanggil istrinya. Neng, nih abang punya emas, simpen dalam lemari. Nah si istri dengan solehannya itu menyimpan emas itu dalam lemari. Ketika membuka lemari, baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika naruh, baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika nutup lemari, baca bismillahirrahmanirrahim. Ditaruh dah tuh, selesai ditaruh. Istrinya keluar dari kamar, keluar rumah. Suaminya iseng, emang pengen ngetes niatnya. Ini si suami masuk ke kamar. Dia buka tuh lemarinya, dia ambil emasnya. Ditutup lagi lemarinya. Ketika istrinya pulang, nih si suami nanya, Neng, emas yang tadi abang kasih mana ya? Ada bang di lemari. Lah, ini kata si suami nih, rasain lo nih, ini lo gue kerjain nih, ini emas gue udah ambil nih, kata gitu. Ketika si istri masuk ke kamar, buka lemari, mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, pas dibuka ada itu emas ternyata. Tiba-tiba emas ada di situ dalam lemari. Coba betapa kagetnya itu si suami, betapa kagetnya ngeliat, Masya Allah, ada emasnya dalam lemari, ada gitu. Nah itulah salah satu keistimewaan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi ke hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum, apabila kalian duduk majlisan pada satu majlis, faqulu, maka kemudian kalian berkata, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalik, maka sesungguhnya barang siapa yang melakukan hal yang demikian itu, membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, waqalallahu, maka Allah akan mewakilkan bihi,
kepada itu siman, malakan akan malaikat yamna'ahum, yang mencegah itu malaikat akan kalian minal ghibati, dari perbuatan ghibah, hatta la yagtabukum, sehingga tidak terjadi perbuatan ghibah oleh kalian. Hadis yang terakhir ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, niscaya Allah akan mewakilkan malaikat kepada itu orang yang membaca lafaz tersebut untuk mencegah dari perbuatan ghibah. Jadi kalau emang kita pengen terhindar dari perbuatan ghibah, maka kita mengamalkan ini nih. Kalau kita pengen nongkrong-nongkrong, bagi para perempuan maupun laki-laki sebenarnya sama aja sih ya. Doyan ngobrol-ngobrol, doyan ghibah. Ghibah itu makanan sehari-hari emang. Kalau nggak ghibah nggak asik. Jadi itu kalau kita pengen terhindar dari perbuatan ghibah, kita amalin ini nih. Baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ketika kita pengen duduk pada satu majelis, misalkan kita nyampe di tempat ngopi. Kita sampai tempat ngopi. Kita sampai pas kita pengen duduk, baca dah tuh sambil kita sampai duduk, baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Allah akan mewakilkan malaikat untuk menjaga kita dari perbuatan ghibah, sehingga kita terhindar dari perbuatan ghibah. Begitu banyak fadilah lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang bisa kita ambil dan yang bisa kita kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Mungkin itu saja penjelasan tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kalian yang ingin menginfakkan atau mensedekahkan hartanya, silahkan hubungi kontak di link deskripsi di bawah ini. Di situ ada nomor rekening. Silakan bagi yang ada yang mau transfer, silakan transfer. Nanti bukti transferannya tinggal dikirimin ke nomor kontak yang ada di situ. Tinggal kirimin, "Bang, udah ditransfer nih," gitu. Terus jangan lupa juga follow IG Gerak Yatim Duafa. Nanti tinggal minta di fallback aja sama adminnya. Bilang, "Bang, fallback dong," gitu. Ntar di fallback sama adminnya. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.